Ini kayak ya ibaratnya kalau kita sebagai manusia atau main bola gitu, kalau kita kena sliding di kaki kan otomatis juga kan jatuh ya. Jatuh. Kan Benar-benar. Ini orang awam nggak tahu nih curing itu apa ini. ini gini Pak, ini harus dideteksi dulu. Ada 2 cara. Nanti kan sudah rumah kok pindah rumah jadinya Kongyong. Ini apa ini kongyong itu Ya itu berarti harusnya bajanya bisa menopang 271T itu tadi. Iya. Ini memang ini apa itu salah perencanaan ini. Harus ada vibrator. Vibrator tuh apa ini? Oke, halo apa kabar ini? Ada Pak Wardi sama Pak Wahyuyan. Biasa sebut Pak Yoyo ini saya lebih kenalnya ini. Oh, nggak ada yang tahu Pak kalau Pak Yoyo Pak. Oh, nggak ada yang tahu? Nggak ada yang. Oh, saya Baik ini Pak Supri. iya. Lama kita nggak ketemu ya. Oh iya, Pak. Dulu Udah di terakhir di Bandara Bandara Bali, Ngurah Rai Ngurah Bali. ya. 2015. 2011 itu. Iya, itu. Iya. Bapak waktu itu kan bangun terminalnya ya, terminal Iya, internasional iya, iya. itu. Aduh, itu dulu juga diuber-uber progresnya. Pas pakai acara APEC gitu kan persiapan. Iya, Diuber-uber. itu. Wah, setiap kali kunjungan kita harus bersih-bersih. Dan kunjungannya hampir tiap hari. Iya. Gimana? Kesibukannya sekarang apa, Pak? Ya sekarang lagi di ini ngerjakan proyek presisi di Mabes Polri. Oh. Sekarang yang ketiga ini. Kemarin yang pertama, kedua, ini yang ketiga. Wih, lanjut terus ini Iya. Bapak ya. Mudah-mudahan dapat lagi yang berikutnya ini ikut tender Amin. ini. Ya, kita berdoa tetap lancar lah proyeknya Adikarya. Amin, amin. Kalau Pak Wahyuyan gimana? Proyek di mana nih? Sekarang di Tugu Palno Pak, Banjarmasin. Tugu Palno. Ya, bikin Monasnya Banjarmasin. Wes. Ya, tapi masih tinggi Monas ya. Apa nggak boleh ya? Iya, ya nggak boleh lebih tinggi dari Monas mungkin. Tapi nggak boleh lebih tinggi dari burung garudanya di IKN kayaknya Oh, ini iya, nanti. iya. Jauh sih, tengah sama selatan. Iya. Cuman masih satu pulau. Iya, masih satu. Oke, kita mulai. Kita ada di podcast Bikons Bicara Konstruksi. Dari ide jadi solusi. Oke. Oke, nama saya Supri, nama lengkapnya Supriyono. Kadang juga biasa dikenal dengan Papi gitu. Ada yang nyebut-nyebut saya gitu. Oke, kita mulai dengan tayangan video viral. Kita lihat sama-sama di sini di TV sebelah sini, Pak Wahyu. Ini kejadiannya di daerah Bandung ya. Oh, Jadi awalnya nih rumah tuh 3 tahun yang lalu tuh mulai renovasi, Pak. Ada 3 lantai. Ini lantai bawahnya itu dibikin untuk warung itu. Di situ ada 4 orang kalau nggak salah. Jadi orang tuanya sama adiknya itu udah sempat keluar. 15 menit sebelum roboh, kakaknya ini udah bisa keluar. udah ada retak itu Iya. di lantai 2. Di beritanya sih bilangnya kaki-kakinya itu udah pada retak. Terus tiba-tiba bunyi crack gitu di temboknya tuh, lihat itu rubuh. Oh, Itu. innalillahi wa inna. Di berita sih nggak ada korban luka, bahkan korban jiwa nggak ada. Gitu. Jadi udah sempat terevakuasi semuanya. Itu apa ini ya dari rumah lantai 1, terus ada pengembangan berikutnya 2 lantai, berikutnya lantai 3 gitu. Bisa jadi sih Pak itu. Itu. Jadi Dipaksa pondasinya tetap pakai yang pondasi lama, pembebanan bertambah. Itu jadi penyebab Jadi utamanya ya. Bisa juga itu. Hmm, Karena desainnya untuk 1 lantai ditambah 2 lantai, 3 lantai, akhirnya pembebanan ambles jadinya. Jadi dia nggak memperbaiki pondasinya, kolom-kolomnya itu juga Iya, dia nggak digedein gitu ya. Iya. Terus kolom-kolomnya juga nggak dibesarin, asal Jacketing ya? nambah aja. Iya. Ini kayak ya ibaratnya kalau kita sebagai manusia atau main bola gitu, kalau kita kena sliding di kaki kan otomatis juga kan jatuh ya. Jatuh. Itu. Jadi kalau pondasinya nggak kokoh, pastilah yang namanya rumah itu kan kena beban dari mulai atap, kemudian dari lantai paling atas sampai ke bawah itu kan menjadi beban dari pondasi itu sendiri, Iya. sehingga itu roboh.
Oke, mungkin kita lihat. Nah, kalau ini gambar ini sepertinya kayak retak rambut ya Pak ya. Iya nih Pak, ini retak rambut ini umumnya ini di visual nih. Harusnya nih Hmm. kalau pada saat orang umum kalau melihat itu retak rambut tidak perlu khawatir dulu. Hmm. Ini bisa penyebabnya penyusutan. Hmm. Jadi ini ada di dinding misal, Mhm. itu kalau perbedaan suhunya tinggi itu bisa Oke. itu retak rambut. Atau di beton setelah ngecor nih misalnya, itu Mhm. kalau nggak ada curing itu membuat retak-retak rambut. Tapi ini nggak struktural ya, ini kan Bentar-bentar. Ini orang awam nggak tahu nih curing itu apa ini? curing itu penyiraman ini, penyiraman air di suatu permukaan struktur Mhm. supaya suhunya itu tidak berubah drastis Mhm. untuk suhu betonnya. Jadi kalau misalnya suhu beton panas, kemudian eh, kena sinar matahari terus, kemudian malamnya dingin itu kan drastis tuh, Mhm. makanya harus disiram air, Pak. Itu. Jadi untuk perawatan ya. Ya untuk perawatannya gitu. Itu Tapi kalau bahasanya curing itu. oke. Ya, Curing ya, tulisannya CURING gitu ya. ya tulisannya Curing. Tapi CURING. kalau untuk ini sendiri tembok nih dinding gitu, Ini apakah perlu adanya curing tadi? kalau untuk tembok ini sebatasnya adalah campurannya, Pak. Hmm. Campurannya tuh harusnya komposisinya pas, campuran airnya. Makanya ini waspadanya ya cukup waspada aja. Yang penting kan karena ini non struktural ya. Mhm. Jadi kalau dibedakan retak itu ada struktural dan non struktural kan gitu, Pak. Mhm. Maksudnya gimana nih? Yang Kalau struktural tadi itu kayak apa? Non oke. struktural kayak apa nih? Nah, bangunan itu kan ada struktur nih. Kolom, ada baloknya, ada platnya. Itu Oke. kalau retak struktural berarti retaknya di struktur Mhm. bangunannya. Kalau non struktural berarti untuk area yang seperti dindingnya itu non struktural. Hmm. Tapi non struktural bisa menjadi struktural Mhm. itu. Tapi secara visual dulu tahapannya. Oke. Nah, ini contohnya kayak gini nih untuk perbaikannya ya cukup disiram air semen aja Pak, dilapisi acian aja cukup. Mhm. Cuman kayak tambalan gitu Ya ya. tambalan aja cukup. Untuk cat gitu? Kalau untuk cat ya paling dicat ulang nanti. Mhm. Setelah Nah, ditambal. setelah tambah cat ulang. Oke, oke, oke. Itu cukup sih kalau untuk retak rambut ya, Mhm. bukan non struktural intinya itu. Kira-kira kalau ke depannya gimana nih Pak Wardi? Kalau Kalau supaya nggak kejadian kayak gini lagi. ada beberapa penyebab sih retak rambut ini. Kalau yang pertama ya memang cuaca. Kalau lihat ini dari dindingnya, ini rumah penduduk ini. Kalau dari yang dari mengerti teknis, mengerjakan benar, pasti halus dindingnya. Ini kayaknya dari rumah penduduk. Jadi ada beberapa penyebab. Pertama, dindingnya itu masuk air, ada retak di atasnya. Lama-kelamaan ketika musim hujan, dinding kan air masuk merembes. Mhm. Mhm. Begitu terus selesai, kena panas. Akhirnya ada penguapan. Nah, penguapan ini kan dia perlu ini air dalam ini kan panas, Biar perlu biasa keluar ya gitu titik, ya. mesti mencari celah titik lemahnya. Akhirnya terjadi retak rambut ini. Mhm. Mhm. Ada yang kedua penyebabnya material yang dipakai kurang bagus Mhm. dari sisi pencampurannya. Mhm. Kayaknya konvensional. Terus ketiga ini pengerjaannya juga. Pengerjaannya mungkin dari plesterannya terlalu banyak air ya. Jadi begitu ketika terjadi pengeringan, terjadi penyusutan, akhirnya retak. Hmm. Karena kadar airnya Tinggi. keluar tinggi. Jadi pada saat Iya. plesteran ya, Iya, plesterannya gitu. iya. Kalau lihat ini kayaknya itu. Nah, untuk mengantisipasi itu sebaiknya dinding yang di luar dinding luar itu yang berhubungan dengan cuaca itu di waterproofing atau dicat yang mengandung waterproofing materialnya. Oh, oke. Nah, jadi Eksterior untuk ya mungkin ya Pak. betul. Jadi untuk menahan rembesan air masuk ke dalam dinding. Jadi retak-retakan ini bisa terhindar. Karena kalau dari luar masuk itu juga mengakibatkan ke dalam juga. Iya, Ke dalam nanti apa itu kapuran dulu, terus baru retak-retak lumutan, retak rambut juga. Jadi antisipasinya lebih ke itu. Kalau yang retak-retak model kayak gini.
Jadi paling utama itu kita Ya. lebih proteksi ke dinding luarnya Ya, dulu ya Pak ya. ya. Jadi kita waterproofing supaya nggak kena efek cuaca mempengaruhi yang di dalamnya gitu. Iya. Terus yang kedua tadi skill dari tukangnya sendiri, metode Iya, kerjanya gitu. Dia kebanyakan air sehingga campurannya nggak terlalu homogen, bisa menyebabkan keretakan ini juga. Iya. Di samping itu juga pilihan materialnya. Mungkin pasirnya kecampur dengan lumpur atau enggak dari semennya sendiri ya, pilihan semen. Iya. Oke, mungkin bisa lihat dari gambar yang lain. Nah, Baik. ini dekat pintu ini, Pak. Iya, iya. Ini kenapa ini, Pak? Iya. Bukan retak rambut lagi nih. Ini gini Pak, ini harus dideteksi dulu. Ada 2 cara kalau deteksinya. Pakai kaca preparat. Yang untuk mikroskop itu coba dulu ditempel. Kalau misalnya ada pergerakan dalam waktu beberapa jam gitu ya, atau itu berarti ada bermasalah dengan strukturnya. Kalau misalnya enggak ya berarti nggak mungkin sih ya, kalau pasti harus dicek dulu. Itu yang cara pertama pakai kaca itu. Yang kedua pakai UPV. Apa itu UPV? UPV itu pulse velocity, ultrasonic pulse velocity. Itu biasanya kalau bangunan-bangunan lama itu kalau contoh di Tugu ya, di proyek saya itu karena bangunan lama ada existingnya, itu dicek dulu Pak sama konsultan gitu pakai UPV supaya bangunan utama bangunan lamanya itu tahu ini retak enggak, gitu. Bisa dilanjut enggak untuk tahap selanjutnya. Tapi kalau seperti ini kemungkinannya ya ada penurunan Pak, penurunan di tanah bisa yang pertama. Jadi efeknya adalah ini kan dinding itu kan tumpuannya balok Pak, dia bertumpu di balok, balok ke kolom, kolom ke pondasi. Kalau ada ngaruh di tanah, ya efeknya seperti ini salah satunya. Atau mungkin kena gempa mungkin. Tapi gempa ngacak sih harusnya kalau gempa. Iya, Ini cuma satu. Tapi yang tadi kaca preparat tadi itu beberapa jam terus dilihat efeknya kenapa? Ya kalau dia kacanya ikut Pecah. ya, Oh, kacanya pecah gitu ya. berarti ya bermasalah berarti bangunannya. Jadi bisa aja ada penurunan lebih lanjut ya. Indikatornya ini kalau di atas 2 mili itu bermasalah. Kalau di bawah di atas 1-2 itu mili itu ya agak deg-degan. Jadi kalau orang awam nih, rumah warga penduduk biasa itu paling dengan kaca tadi ya, untuk bisa memastikan ini apakah ada penurunan lebih lanjut gitu. Dia akan melebar lagi tuh keretakan. Ya kalau misalnya masih di bawah 1 mili, tapi kalau lama-lama 1-2 mulai deg-degan nih Pak. Kalau ada di atas 2 mili itu ya harus manggil yang bersertifikat lah ini ya. Ngapain ini bangunannya, atau dievakuasi dulu. Ya lebih efektifnya kalau punya uang dijual ya. Siapa yang mau ya? Siapa yang mau? Nah bahkan ini kalau menurut saya analisanya ini gambar rumah ya. Kalau lihat analisanya ini terjadi penurunan di area sekitaran situ. Fondasinya mungkin dia pakai fondasi setempat, nggak pakai fondasi menyeluruh. Nah jadi apa itu ya, karena fondasi setempat di tengahnya itu pintu nggak ada fondasinya, mungkin nggak pakai ring balet juga, mungkin pakai roller saja, pas posisi di situ terjadi penurunan, mungkin tanahnya gembur atau ini nggak rata juga ya Pak ya. Iya. Nah ketika tanah ketika musim hujan itu terjadi naik, karena ya gitu. Ketika terjadi musim kemarau, penurunan air tanah itu jadi turun gitu. Jadi analisa saya ini fondasinya nggak menerus, fondasi setempat, Jadi berefek pada dinding yang kelihatan. Iya. Jadi pembebanan di area dindingnya. Terus kalau udah seperti ini perbaikannya gimana nih Pak? Penambahan kekuatan di fondasinya. Berarti kita cek dulu fondasi kita cek di dulu, bawah. kita gali. Nah, untuk mengecekkan, karena kalau kita langsung kita
atasi dindingnya saja, tetap akan rusak lagi. Berlanjut ya. Kecuali setel tidak pakai filler aja, kan banyak sekarang untuk ngisi retakan itu pakai filler protek gitu bisa. Jadi kalau ini harus diatasi di area gendasnya. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya nih. Tuh, Nah, ini nih. Jangan dilihat dari kalender ya. oh enggak, Waduhnya tadi kan kok kemana gitu, waduh. temboknya warna pink kok. Oh, ceweknya warna pink. Berarti ini kamar perempuan ya, bukan kamar orang tua ini. Oke, ini nih kira-kira kenapa ini? Ini dari sisi ini dari sebelah paling kiri aja udah kelihatan gede banget ini. Udah di tengah sama yang di sudut. Ini kan sudah rumah. Kok pindah rumah jadinya? Karena bongkar semuanya nih. Ini analisa saya nih Pak Supri. Kayaknya yang pertama ini kan kita letakannya itu pas di pintu-pintu ya. Jadi di atas kongliongnya itu nggak ada slope-nya. Jadi apa itu pasangan batanya itu menahan beban sampai atas. Jadi di kongliong itu tanpa ini perkuatan. Jadi kolom di atasnya tinggal praktisnya. Nah, Kongliong. Kongliong. Ini apa ini kongliong kongliong? itu ini ya apa itu pintu, lubang pintu atau jendela lubang. Nah di atasnya untuk nahan beban atasnya, beban dinding pasangan bata di atasnya harusnya dikasih perkuatan supaya untuk menahan dinding atasnya. Oh, Nah, maksudnya tuh di atas kusennya gitu kan Pak ya? Oke, jadi di atas kusen, Iya. kongliong itu. Iya. Kalau dilihat pondasinya enggak ini, karena letaknya enggak turun sampai ke bawah. Nah, lebih kepada kongliongnya, caranya. Terus kalau ngomong balok praktisnya tadi menyeluruh, ketemu ke kolom sudutan itu. Enggak, mungkin sampai ini aja. Ini buat teman-teman yang di rumah ya nih. Jadi dipahami bahwa ada kolom utama, ada struktur utama sama struktur tambahan. Nah, struktur utama itu yang kolom balok yang untuk bangunannya. Nah, struktur tambahan ini adalah yang sebut tadi. Balok, ada sebutannya balok lintel, ada kongliong, balok praktis. Itu yang di posisi atas kusen. Nah, untuk samping kusennya itu namanya kolom praktis. Itu pakai besi. Kalau kolom itu berarti hanya cukup 10 cm kali 10 cm aja. Ukuran kolomnya. Jadi dalamnya ada besi terus dicok. Sama Itu menerus dari bawah sampai ke atas. Nah, cukup sampai atasnya kusen aja. Kusen Jadi atas. ada balok menerus. Oh, oke. Jadi bentuknya juga kayak kusen gitu ya. Ya, atau kolomnya yang menerus, baloknya yang nggak menerus, bisa juga baloknya menerus, kolomnya sampai ke. Misalnya ini ada bingkai nih, kolomnya gini, baloknya di atas. Biasanya kalau di rumah-rumah tinggal itu nggak ada. Saat bikin ya, peninggalan atau bukan atau sini jendela aja. Orang awam biasanya gitu. Kalau kongliong gitu ya, bahasa apa gitu? Bahasa tukang. Bahasa tukang. Iya. Kongliong. Jadi ini perbaikannya gimana nih? Tambah perkuatan, supaya enggak kalau ini terjadi retak itu kalau pas ada gempa atau apa pasti terjadi kayak gitu. Pasti terjadi. Iya. Berarti pusatnya tadi harus diperkuat juga Iya. supaya Gitu. jadi memang harus dibongkar itu dinding, kemudian dikasih perkuatan dan nanti dipasang dinding lagi setelah itu finishing. Lalu ini kelihatannya Sudut-sudutnya juga harusnya balonnya landep plafonnya nih. Oh iya, kelihatan agak melengkung ya ke bawah itu. Pas di figura fotonya itu. Apa fotonya ya? Bukan ya? Ya itu bisa Efek. iya. Kita nggak tahu pasti ya. Ini jadi gambar saja. Tapi memang kelihatan sepertinya di listnya platform itu kelihatan juga untung. sudah lepas. Begitu sekarang plafon ketarik. Iya. Oke, kita lanjutkan dengan gambar berikutnya. Nah, ini ada jendela
2 jendela ini. Kemudian di tengah-tengahnya crack-nya nyambung. Ini kenapa ini, Pak? Kelihatannya gempa ya Pak nih. Efek gempa ini kan bentuknya V, agak ngacak juga. Yang sebelah sana juga ada turun batanya itu. Ini kelihatannya efek gempa ini Pak. Ada pergerakan tanah atau gempa. Itu kalau dilihat kan dari yang crack-nya yang di bawah itu kan ada garis retakan Memanjang. juga memanjang ke Ya, atas memanjang. gitu. Terjadi penurunan jadinya. Ini bisa jadi dari efek gempa atau enggak ada aktivitas proyek mungkin Pak ya? Bisa nggak sih Pak alat pancang gitu getaran gitu dia rumahnya deket gitu? Iya, bisa. Itu. Pertama pancang, kedua alat pemadatan Vibro. tanah vibro yang perbaikan jalan atau apa itu kan getarannya tinggi itu sampai ke bawah getarannya. Jadi bisa retak di situ, bisa juga retaknya antara struktural sama non struktural itu jadi lepas kalau tidak bagus sistem penyambungannya. Jadi bisa aja juga di situ ada yang struktur itu patah, kemudian menyebabkan retakan yang non struktural seperti ini ya. Ya bisa juga itu, bisa juga terjadi penurunan pondasi. Bisa jadi dari penurunan pondasi. Atau bisa juga strukturnya oke. Mm-mm. Nah itu tadi Pak Wardi sempat bilang sambungan maksudnya tuh gini, dinding itu harus ada kolom praktis iya, setiap jarak mungkin 4 meter ya Pak, 4 meter. 4 meter itu harus ada. Nah kolom praktis ke dinding itu harus ada stek juga per 3 bata misalnya gitu. Setiap 3 bata ada stek. Nah ini orang biasanya orang awam ya asal masang, bahkan ada juga yang masangnya nggak zigzag, ada tukang yang kayak gitu. Berarti asal masang tumpuk aja biar rapi gitu, padahal enggak, konsepnya enggak gitu. Konsepnya harus zigzag pertama itu, kemudian ada kolom praktisnya, itu harus ada Pak secara aturan. Nah ini bisa juga strukturnya masih bagus, cuma karena mungkin sambungan antar dari struktur ke dindingnya kurang bagus, mungkin bisa juga gitu. Oke. Iya, sekalian nambahkan tadi untuk luasan 12 meter untuk pasangan bata itu harus ada ini kolom praktis, ring balek sama slope. Ya untuk pasangan bata. Kalau untuk pasangan bata ringan itu 9 meter persegi. Itu harus ada. 9 meter persegi Iya, itu ya. untuk pasangan dinding ringan. Bata merah dan bata ringan beda berarti. Iya. Kalau bata merah 12. Oke, jadi bata merah 12 meter persegi, Iya. kalau untuk bata ringan 9 meter iya. persegi. Oke. Terus untuk perbaikannya sama juga ya, dibongkar ya ini ya. Bongkar Pak. Kalau apa di grouting Pak? Iya, kalau ini dibongkar setempat sih ini. Dibongkar setempat, dikupas dulu, dibongkar bertahap pembongkarannya, perbaikan ulang. Tapi kita lihat penyebabnya dulu. Kalau penyebabnya terjadi penurunan, kita atasi penurunan dulu, baru ini kita perbaiki. Kalau penurunan sudah dikerjakan, relatif growting juga bisa ini. Dengan material-material filler yang ada saat ini, bisa untuk ngatasin itu. Perlu ditambah perkuatan lagi nggak Pak? Ini? Iya, iya. Perlu ya. Perlu. Karena ini retakannya lebar, tentunya pasti ada penyebabnya juga berat juga ini, jadi harus ada perkuatan dulu. Penyebabnya dulu kita atasin. Kalau yang retak ini kan efek dari penyebabnya itu. Iya, betul. Jadi kita harus identifikasi ini penyebabnya apa dulu. Iya. Oke, bisa lanjut gambar yang lain. Nah, ini kayak koreng atau kureng gitu. Kalau anak-anak muda sekarang bilangnya kureng gitu. Jamuran. Korosi. Iya. Waduh. Iya, ini jamuran ini. Ini yang saya info seperti yang awal tadi. Kalau begitu hujan ada lubang untuk masuk air, kapiler turun, terus akhirnya sampai ke dalam-dalam. Dia mencari celah yang titik terlemah untuk keluar ini. Begitu tidak bisa, ini kan kena cat ini, dia nggak bisa keluar, akhirnya terjadi kapuran kayak gini. Efek air nggak bisa
keluar sehingga nggak dia bisa kayak ini. Iya, merembes kayak merembes. ngompol gitu Betul, ya airnya betul. ya. Jadi ini penyebabnya ya dari dinding luar yang air bisa masuk. Jadi untuk ngatasin ini ya bisa cat yang waterproof atau dikasih cat yang atau waterproofing langsung cat itu. Atau mungkin Ngatasinya. yang di atasnya ada plat gitu, dak-dakan gitu mungkin. Kan bisa juga ya, Pak Bisa ya. juga. Itu kan Heeh. retak. Daknya Retak itu yang antara ada struktural sama bahan pengisi, apa itu dinding kan pengisi. Begitu begitu terjadi pembebanan atau apa terpisah, ya itu jadi lubang air masuk. Intinya air dari luar masuk air dari luar, entah itu sampai ke dari dalam. samping atau Iya, dari dari atas samping gitu. atau atas. Oke, oke. Terus ini Dikupas memperbaikinya pasti harus dikupas ya. Dikupas. Tapi perlu kita ini juga nggak Pak, grouting yang posisi di luarnya. Iya, Berarti harus kita tetap kayak grotting tadi baru ya. kita ini Dinding kita waterproofing, Iya. kemudian yang misalnya kalau ini plat di atasnya, dak itu Iya. tadi kita harus waterproofing lagi ya. Iya, Tentunya kita kupas dulu, baru kita waterproofing. betul. Kalau ini penyebabnya bukan dari penurunan, tapi dari retakan Air dari sama luar. dari luar. Jadi ini tinggal kita kupas, kemudian kita finishing ulang ya. Betul. Oke, termasuk perbaikan listnya plafon itu. Oke, mungkin Kalau, gambar kalau genteng ya gentengnya yang diperbaiki berarti. ada yang Iya. merosot berarti Iya, ya, bisa- itu yang bisa terbuka Iya, gitu. kita cari penyebabnya dulu. Bisa juga luak. Baru solusi. Kan luak kan kadang-kadang bikin genteng rusak itu. Mungkin kalau itu posisinya deket kebun ya, Iya. tapi kalau kucing bisa, yang ngejar tikus gitu, Oh, dia bisa aja sih, istilahnya blusuan ke situ, bahasanya kan blusuan gitu, sehingga bikin gentengnya merosot gitu. Saya di rumah Semarang itu banyak luak itu. Bapak asli Semarang? Asli. Wah, podo nek rek. Kok rek? Nggak boleh pakai rek Jawa Timur. Oh iya. betul. Bahasa Semarangnya apa ya? Ya selanjutnya Pak. Lanjut ya. Boleh. Itu banyak luak di apa? Ada beberapa luak yang biasanya lewat di genteng itu yang bikin genteng merosot kayak gitu. Kalau genteng ya. Berarti di sana tuh masih banyak pepohonan gitu ya? Kan biasanya luwak itu kan Oh, enggak sih, tapi luaknya dapat dari mana tuh? Ada yang memelihara mungkin ya. Saya kurang tahu. kayaknya luwak ngipri itu Pak, alias ngepet itu. Oke, kita gambar selanjutnya. Nah, ini jelas kolom ya Pak ya. Kolom baloknya itu kelihatan. Beban berlebih ini. Beban berlebih itu gimana? Ini misalnya nih di desain itu pada saat awalnya bebannya misalnya 10 ton ya gitu ya. Tapi ternyata yang dibebankan tuh 271 T kan repot Pak. T itu ton ya Pak. Iya. 271 ton kan Kok jadi 20 kali lipat ya? iya kan berat nih Pak. Makanya jadinya kolomnya retak ini atau wah ini gagal struktur nih Pak. Jadi bebannya terlalu berlebih ini. Ini Kayak manusia dikasih beban kerjaan berlebih juga pasti retak. Mental health kita kena. Iya kan? Aduh. Quarter life crisisnya lah. wah. Aduh berat ini. Ini jelas bebanan ya. Beban Pak Ya, ini, Pak. dari Berlebih nih. atas berlebihan. Jadi bisa jadi salah desain atau memang desainnya seperti itu tapi Dipaksa. fungsinya dipaksa lain gitu. Iya. Oke, ini perbaikannya gimana ini? Ini harus dicek dulu nih Pak. Baloknya. Baloknya harus dicek dulu. Sekelilingnya baru kolomnya diperbaiki, dikupas. Dicek itu dicor- gimana baloknya dicek? Baloknya Maksudnya ada ada kayak baja. Penahan baja. Kayak ada penahan baja. ya, Penahan. kayak kita mau ganti ban gitu kan kita harus dongkrak gitu ya, semacam kayak penopang. Yes, gitu. gitu. Oke. Mungkin bahasanya lebih gampang didongkrak. Oke. Berarti balok 4 sisi Mm-mm. itu didongkrak dulu supaya pada saat bongkar kolomnya secara struktur bangunan keseluruhan aman. Aman. Gitu. Tapi dihitung dulu bajanya pakai Yang hitungannya dongkraknya seperti tadi apa. ya, itu harus sesuai dengan perhitungan untuk bisa nahan Ya, tadi. Jangan ukurannya sampai berapa. nanti pada saat kita bongkar kolomnya malah baja penopangnya Ikut, melendut iya, gitu.
Ya itu berarti harusnya bajanya bisa menopang 271T itu tadi. Iya, iya. Ton tadi itu. Dengan pembagian 4 sisi. Yang basis. Ya, Ya. bukan masing-masing Oh, enggak. 271T itu tadi. Iya. Oke. Ini memang ini apa itu salah perencanaan ini. Salah perencanaan. Iya. Jadi harus perencanaan perhitungannya harus benar-benar mampu untuk menahan beban atasnya. Kejadian ini bisa juga sama bisa juga tadinya dipakai untuk berapa lantai, terjadi ada penambahan lantai sehingga terjadi pembebanan ekstra. Jadi kolomnya nggak ada perkuatan. Harusnya ada perkuatan dengan jacketing tanpa menambah ukuran balok yang ini yang besar, ada jacketing dengan plat baja untuk ini. Bisa juga dengan penambahan jacketing dengan pembesaran kolom juga ada juga. Tapi sebelum ditambahi lantainya ya, Pak, Betul. jacketing dulu. Kayak gitu. kami pengalaman di di Stadion Manahan itu dari 3 lantai tribunnya, ada penambahan atasnya tribun, ada penambahan lantai juga. Untuk area Royal Box penambahan lantai 2 lantai itu kita tambahin dengan jacketing plat baja. Jadi istilah teknisnya itu jacketing ya. Iya, Jadi macam kayak kita jaketin, selimutin, selimutin. tapi secara Scouting, teknis gitu ya. Iya. Oke. Iya, iya, Itu tapi orangnya kok pulang ya malahan ya? Itu ada orang Hmm, pulang. Kayaknya dia cuek aja sih. Iya, iya. Orangnya Hal yang cuek-cuek biasa aja. ya. Iya. Iya ini. Ya kalau kayak gini itu kan kayak orang ini ya. Atlet angkat besi ya. Setiap kita ada penambahan beban kanan kiri otomatis kan tambah berat. Nah, konsepnya seperti itu. Sehingga ini lama-lama juga pasti akan nggak kuat gitu. Kayak orang angkat besi lama-lama juga dia nggak kuat. Dia punya kapasitas tersendiri kan gitu. Kalau angkat besi tadi yang mecah itu ototnya. Oh iya. Nah, ini yang pecah. Kalau otot kan bisa regenerasi ya. Iya. Kalau ini nggak bisa regenerasi masalahnya itu. Ya itu tadi. Kita perbaikan dengan Jaket. jaketing. Sebelum ditambahi beban. Oke. Dengan apa namanya tadi? Kita tetap harus ada perkuatan di balok-baloknya tadi ya dengan penopang sebelum kita mulai bongkar untuk penambahan perkuatan tadi di Iya. kolom. Benar, Pak. Oke. Gambar selanjutnya mungkin. Nah, ini dia di sudutan ini. Mulai dari atas terus ke bawah. Ini kira-kira apa nih? Kalau melihat ini dari retakan ini sudut-sudutnya itu tanpa kolom praktis, atasnya tanpa ring balet. Sehingga begitu terjadi penurunan atau apa, ini yang paling sudut ini paling utama retaknya awalnya. Kalau ini penurunan pondasi. Akibat penurunan Iya. pondasi. Iya. Oke, oke. Penurunan pondasi bisa jadi dari tadi ya Iya. apa namanya pemadatan di bawahnya Iya. nggak kuat, kemudian salah dari Iya. pondasinya itu sendiri kan itu. Karena karena retaknya persis di sudut, ini tanpa kolom Kalau praktis. Iya, terus atasnya juga terjadi penurunan itu tanpa ring balek. Jadi intinya ini mungkin rumah-rumah penduduk yang tanpa mengerjakannya tanpa teknis untuk perkuatannya. Oke, ini jadi perbaikannya gimana nih Pak? Apakah sampai ke bawah juga? Suntik pondasi untuk nahan sudut-sudutnya, baru ini nanti kita perbaiki sudutnya. Kalau sudah retak ini kan sudah retak menerus. Jadi ada dibongkar setempat-setempat. Dibongkar setempat-setempat. Iya. Oke. Bongkarnya sistem ini ya, zigzag. Jadi nanti penambahannya, pengecorannya bisa juga setempat kita bongkar, kita potong, nanti tambah stek kolom praktis, kita cor ulang di daerah situ. Jadi nggak perlu sampai ke bawah ya. Pada saat cuman sampai posisi retaknya tuh sampai Iya, mana Iya, gitu. tetap penambahan nanti ada kawat ayam atau apa penambahan ekstra untuk sambungannya.
supaya menghindari terjadi retakan ulang. Tapi yang paling penting itu bawahnya dulu, dasarnya, penyebabnya ini, baru memperbaiki yang ini. ya yang retak itu. Tapi ya sama aja Pak, kalau kita bongkar bawah otomatis atasnya kebongkar nggak sih? Ada penahan dulu, Oh, dikasih penahan Iya. dulu. Oke. untuk disuntik dulu. Suntiknya itu gimana nih Pak? Bisa dengan penebalan. Dengan Penebalan pondasi memperbesar atau memperdalam untuk pengikatan satu kesatuan dengan pondasi lama. Oh, Ya, dikasih stack juga nanti pada saat nambah pondasinya. oke. Oke, gambar selanjutnya. Aduh, ini Keropos jelas ini. keropos ya nih. Keropos. Ini kalau dilihat ini gambar kolom ya. Di kolom. Kolom. Atau balok motonya Motonya dibalik. balik bisa juga. Oke. Kita puter, kita jadi balok gitu ya, kita rotate Bisa gitu. juga, bisa juga. Oke, iya. Ini kenapa ini Pak? Keropos nih Pak. Kurang kocokan? Ini kalau ngecor tinggi jatuhnya beton tuh ngaruh Pak. Maksudnya tinggi jatuhnya beton, mortarnya. Iya, jadi kalau kolom kan, aduh ada bahasa teknis juga ya. Kalau ngecor vertikal harusnya itu ada selang Pak. Selang itu ada jarak 1/4 dari tinggi kolom dari bawah. Jadi nanti selang itu lama-lama akan naik supaya yang jatuh itu tidak koralnya dulu atau splitnya dulu atau batunya dulu. Jadi ya kalau jatuh ya satu paket. Kira-kira Adukan berapa itu. senti itu tadi? Itu Jarak kalau antara titik 1/4 aja. jatuhnya. 1/4 tinggi kolom. Oh, dari 1/4 bawah. tinggi kolom yang mau dicor. Iya, Oke, jadi kita posisinya di 3/4-nya iya. itu Itu selangnya, sama, posisi selangnya ya. Selang. Baru ini jatuh supaya mortar campurannya itu Ya satu paket satu jatuh. paket itu. Jadi nggak koralnya berjatuhan Duluan. duluan Ya, gitu repot ya. nanti. Atau enggak malah justru air semennya yang netes Iya. duluan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di backcasting kolom itu di bawahnya itu harus tidak tembus keluar. Oh, Supaya tidak air bocor. tidak bocor, supaya airnya itu air semennya tidak keluar. Itu harus Supaya itu gimana? Supaya tidak bocor. ya pada saat sudah dipasang Backcasting. backcasting itu di bawahnya dikasih adukan, Pak. Oh. Dikit aja gitu supaya nambal aja. Itu yang kedua. Yang ketiga harus ada vibrator. Vibrator tuh apa ini? Pemadatan. Kok kayak saya tuh Oh, bukan ke arah sana. Ya. oh bukan ke arah sana. Iya. Vibrator beton. Kalimatnya belum selesai nih. Oh, vibrator beton. Kalau bahasa Inggrisnya concrete vibrator. Oh, siap. Itu kan yang bergetar-getar berarti Ya, ya. bergetar-getar. Ya, namanya vibrator pasti bergetar, vibrate itu. Iya, nih habis ini saya pulang. Nambahkan Lama nggak jumpa istri nih. nambahkan Silakan Pak. ini kalau lihat ini pengecoran ini bukan dari kebocoran tapi pemadatan memang dari Pak Anu tadi Pak Yan Anu tadi ini pemakaian vibrator harusnya orang yang spesialis vibrator karena ini pemakaian vibratornya nggak maksimal, harusnya ada satu orang yang pemakaian vibrator yang di sisi dalam. Dan satu lagi ada eksternal vibrator. Jadi eksternal vibrator ini mengantisipasi terjadi yang kurang beton kurang rata. Jadi dengan vibrator itu rata-rata di sudut yang terjadi kurang ini keropos itu. Jadi dengan pemakaian eksternal vibrator itu memungkinkan tidak terjadi keropos lagi. Karena solusinya itu memakai dua sisi. Jadi dari sisi dalam untuk pemadatan beton sendiri, dari sisi luar untuk mengantisipasi terjadi keropos. Jadi yang kita terapkan selama ini sekarang sudah pakai ini. Jadi alhamdulillah sekarang sudah sangat teratasi dengan eksternal vibrator itu. Jadi kuncinya ada yang benar-benar orang yang spesialis vibrator itu, enggak sembarang orang yang vibrator, yang sudah mengerti teknisnya dan orang itu yang bertanggung jawab kalau terjadi keropos. Jadi dari timnya dari batching plan ini ya untuk tim pengecoran. tim pengecoran. Tim Oh, kita. tim pengecorannya. Iya. Oke.
Vibrator, bener. Dari vibrator dinding dan vibrator Internal. internal. Betul. Tapi vibrator yang internal tuh ada tergantung ininya Pak. Kalau ukuran kolomnya besar, itu selangnya juga harusnya besar. Nah, biasanya kan ada vibrator kolom tuh ada vibrator tuh ada beberapa ukuran. Yang biasa untuk balok plat itu kan yang kecil ya selangnya itu diameternya. Tapi ya ada juga yang kolom itu harusnya yang gede kalau kolomnya gede Pak. Supaya getarannya tuh kenceng gitu. Saya tekan sekali lagi ya. Tapi kalau kecil banyak gitu boleh nggak? Kecil banyak itu tidak ada direkomendasikan karena makan tempat Pak. Hmm, Karena kan di atas kolom itu kan ada stacking ya. Vibrator sendiri mesinnya kan butuh tempat. Mendingan satu tapi diameternya gede. Ada kok ada yang jual, ada yang sewa juga gitu Pak selangnya. Oke. Ini harus di-growting. Kalau ya, udah kayak gini growting. Ya, kalau Di-growting. kalau ada ini growting pun ada apa itu 3 ya. Growting kalau yang dalam kroposnya banyak sampai ke dalam, nah itu pakai injeksi growtingnya. Nah, kalau dangkal artinya luarnya saja itu bisa dengan plugging, artinya di tempel di plug. Bisa juga dengan di casting ulang di growting dengan isian, dengan cairan growting. Perlu kita bongkar sedikit nggak sih Pak supaya Iya, kita kalau bisa sudah mulai kayak gini nih, yang area kropos-kroposnya kita bongkar. Kita bongkar, kita injeksi supaya bisa sampai dalam. Kalau itu terjadi kroposnya sampai dalam. Tapi kalau dangkal yaitu bisa juga dengan apa itu growting dengan isian, material growting atau plugging. Tapi dari material growting itu sendiri perlu divibrasi lagi nggak? Karena material growting itu lebih ini sih, lebih mutunya lebih tinggi dari betonnya. Jadi nggak perlu divibrasi. Jadi karena mutunya lebih tinggi, secara Iya. kekuatan totalnya sudah bisa Sudah. memenuhi ya Iya, dari bisa. spesifikasi yang diinginkan. Oke. Terima kasih. Oh, udah Selesai ya. habis ini. Habis. Kira-kira dari ini netizen ada nggak ya? Ada pertanyaan nih. Min, kenapa beton bisa ngalamin kropos? Padahal beton udah K350 dan sudah di vibrator juga. Nih, mungkin dari Pak Wadi dulu deh. Iya, intinya tadi apa itu pekerjaan untuk penuangan beton itu harus diikuti dengan pekerjaan vibrator. Jadi memang yang kita pasang apa itu untuk vibrator itu orang khusus yang sudah mengerti kaedah-kaedah untuk vibrator beton. Nah, kalau itu toh terjadi kemungkinan terjadi masih keropos, untuk meyakinkan tidak terjadi keropos ya pakai eksternal vibrator, tadi. pengetar di luar, keliling itu udah ini untuk ngisi memastikan itu. Jadi pertama adalah dari tukang vibratornya sendiri ya sudah khusus yang punya Ya. skill. Iya, Yang kedua ya vibratornya dipastikan yang benar yang internal. iya, Bila perlu ditambahkan dengan eksternal iya, vibrator. iya. Oke. Tapi ini pertanyaannya kurang pas. Sebenarnya keropos itu nggak ada hubungannya sama mutu beton loh. Mutu beton hubungannya dengan kekuatan. Nah, kalau vibratornya pertanyaannya vibratornya bener apa enggak kan gitu. Ya ini kan bisa Mungkin- jadi bukan orang teknik Ya, juga. makanya saya kasih mungkin- tahu di sini. Mutu betonnya FC30 atau K300. Iya. Harusnya K300 ya, iya. bukan FC bukan K30 ini. Ini kecil banget ini K30. Oke, lanjutnya. Ini dari Sri Setia Wahyuni _1303. Apa penyebab dinding mudah retak rambut maksudnya nih? Iya. Dan bagaimana cara penanggulangannya? Mungkin dari Pak Wahyuyan nih. Yang awal kita sudah bahas ya Pak. Kalau dinding itu pemilihan material. Pemilihan materialnya harus satu paket yang tadi itu. Kalau sudah ada batanya satu paket dengan perekatnya. Kemudian yang mengerjakan itu juga harus terbiasa, harus ahli di bidangnya. Berarti kan kalau sudah ahli di bidangnya, campurannya juga benar. Iya. Gitu. Itu insya Allah retak rambut nggak ada. Ya paling biasanya
tukangnya seadanya, akhirnya jadi retak rambut. Iya, Tinggal atau cara penanggulangannya kan atau bahkan itu. suaminya yang disuruh ini. Nah, Karena iya. suaminya nggak biasa kayak gini kan. Ngirit biaya. Iya. Nggak apa-apa. Cukup kopi aja dan rokok. Kan. Tinggal Sama cara penanggulangannya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari netizen ada nggak nih? Dari Derar Kusuma, retak pada hati itu benerinya gimana Min? Nah ini lebih condong ke Pak Wahyuyan ini lebih enak nih daripada Pak Wardi nih. Ini, iya ini kayaknya harusnya tanyanya ke psikolog ya bukan ke kita. Kita khusus bangunan saja. Oke. Siapa tadi Pak Kusuma ya? Nih, saya harus cari orangnya ini. Ini udah habis ya nih. Oke. Udah selesai. Mungkin sebelum saya tutup ada tip atau solusi nggak untuk merawat beton nih? Mungkin kesimpulan dari yang tadi kita bicarakan ini Pak. iya. Yang pertama untuk pengerjaan kan ini kan dari mulai pengerjaan itu dari perencanaan, perhitungan, terus pengerjaan ini ya benar-benar orang yang memang ahlinya mengerjakan ini supaya tahu tahapan-tahapan yang benar pengerjaannya sesuai kaidah-kaidah pekerjaan untuk pelaksanaannya, milih tukangnya yang benar. Nah, dari awal kalau pengerjaannya benar, hasilnya pun nanti akan bagus. Iya. Nah, bisa juga nanti materialnya juga milih material yang bermutu. Oke. Iya, itu kayaknya. Dari Pak Wayan ada tambahan? Oh ada Pak. Jadi ini kalau bikin rumah biasa aja ya, nggak mikir gedung atau gimana. Untuk masyarakat umum lihat dulu lokasinya, lokasinya yang jelas, tanahnya dulu seperti apa. Kalau di Kalimantan, Banjarmasin itu rawa itu, jadi nggak bisa pakai pondasi biasa, harus pakai terucuk atau galam dan pakai galam. Jadi ya memang pondasinya galam itu. Nah tapi kalau tanahnya sudah bagus ya oke lah pakai pondasi. Tapi juga nggak usah muluk-muluk. Kalau 2 lantai ya kan udah cukup 2 lantai saja, nggak usah. Karena untuk rumah tinggal saja. Kemudian tadi Pak Wadi sempat menyinggung diserahkan pada ahlinya. Saya punya temen nih Pak, inisialnya SS. Itu jago banget tuh Pak, sudah senior, ya kan. Nah nih kalau sudah senior maka hubungi beliau aja nanti, inisialnya SS pokoknya. Pak Wadi tahu nih. Ini ahlinya nih, pokoknya kontak beliau pasti beres bangunan. Nah itu maksudnya ahlinya tuh. Oh, bukan yang viral itu, yang ahli intinya inti core, the core itu. Oh lain ya. Lain Pak. Oke, terima kasih Pak Wadi dan Pak Wahyu ya. Oke, saya tutup. Oke Sobat Adi, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and komennya ya. Dan ingat juga untuk share ke kerabat dan orang-orang terdekatnya. Bisa melalui sosial media kalian, bisa melalui WhatsApp, IG, X ya, bukan Twitter. Mungkin juga ada yang masih main dengan Facebook, boleh silahkan dengan Facebook ya, terserah kalian. Oke, saya Supri undur diri, sampai ketemu di podcast Pikon selanjutnya. Podcast Pikon dari IG jadi solusi.